Masih ingatkah kalian dengan tangisan bocah yang satu ini, tangisan pilu dari seorang bocah berusia 15 tahun yang begitu mengharukan, tangisan yang begitu menyayat kita. Bocah ini menyaksikan negaranya harus gagal di sebuah kompetisi. Hari itu bukan hanya tentang tangisan, tapi tersimpan luka yang mendalam, saat negeri sang ibu harus bertekuk lutut di tanah sendiri, dan ditaklukkan oleh negeri sang ayah. Saat itu timnas Indonesia U16 harus mengakui keunggulan Australia di Piala AFF, di hadapan ribuan pasang mata yang berselimut harapan kepada Garuda Muda, namun mereka justru gugur, dan ironis bagi Matthew Baker, Australia tim sang ayah justru melangkah mantap menjadi juara. Namun ini bukan hanya tentang tangisan dari sebuah kekalahan, ini tentang luka, tentang dendam yang menyala, dan rasa bersalah yang diam-diam menggerogoti hati seorang bocah satu ini, bocah yang begitu mencintai tanah kelahiran sang ibu. Ia ingin membawa kejayaan, menorehkan sejarah, dan mengangkat harga diri sepak bola Indonesia, tapi saat itu yang tertinggal hanyalah air mata, dan harapan yang tertunda. Waktu pun berlalu, bulan-bulan pun menyapu jejak kesedihan atas kegagalan timnas U16 di Piala AFF. Namun para pelatih, para pemain, seolah telah mengubur masa lalu itu. Mereka kini menatap masa depan yang baru, akan tetapi badai itu datang kembali. Sebuah kabar mengguncang jagat sepak bola Nusantara. Matthew Baker, bocah yang dulu menangis mewakili luka Indonesia, justru masuk dalam daftar pemanggilan timnas Australia U17 untuk kualifikasi Piala Asia. Australia, negeri sang ayah, negeri yang pernah membuat Indonesia tersungkur di tanahnya sendiri. Kabar itu bukan hanya mengejutkan publik, tetapi juga mengusik ketenangan sang pelatih, Nova Arianto. Pelatih ini pun tak kuasa menahan keterkejutannya. Ia tak menyangka pemain andalannya, simbol semangat dan harapannya, justru akan mengenakan jersey hijau kuning. Namun Coach Nova sadar ia tak punya kuasa untuk memaksanya, karena pada akhirnya pilihan itu adalah milik sang bocah itu sendiri. Dan saya minta Baker harus tentukan pilihan, karena sekali lagi ini menjadi hak privilege-nya Baker sebagai pemain mau memilih Australia atau Indonesia. Betul. Namun meski begitu Coach Nova tak tinggal diam, ia segera menjalin komunikasi intens dengan orang tua sang bocah. Tak ada tekanan, tak ada paksaan, orang tua Baker menyerahkan seluruh keputusan itu kepada sang bocah, sebuah pilihan besar di usia yang masih begitu muda. Namun disinilah terlihat kejernihan hati, dan kematangan karakter seorang Nova Arianto. Di atas lapangan ia adalah sosok keras, tegas, tanpa kompromi dalam menegakkan disiplin, tapi di luar lapangan ia adalah ayah kedua bagi para pemainnya, penuh perhatian, penuh empati. Dan Matthew Baker, bocah yang berdiri di tengah dua bendera, memberanikan diri untuk berbicara dari lubuk hati yang paling dalam kepala Coach Nova. Pilih apa yang harus ia pilih, Coach Nova pun mengatakan. Termasuk WhatsApp saya terakhir dengan beliau, dengan Baker, ya, Coach, apa langkah yang saya ambil? Karena saya tinggal di Australia, saya juga ingin semuanya baik-baik saja, apa yang harus saya ambil. Saya cuma sampaikan kalau Baker ambil latihan di sana, setelah itu pergi ke Indonesia, itu nggak akan baik buat dia, Pak. Dan saya minta Baker harus tentukan pilihan, karena sekali lagi ini menjadi hak privilege-nya Baker sebagai pemain mau memilih Australia atau Indonesia. Nova Arianto seperti tak ingin anak didiknya sekadar menjadi pion. Ia tak mau melihat Baker tumbuh dalam skema sepak bola Australia, hanya untuk kemudian dipaksa berpindah haluan demi kepentingan sesaat. Ia mengajarkan kehormatan, loyalitas, dan integritas, karena hal itu lebih dari sekadar sepak bola. Karena bagi Coach Nova membentuk pemain hebat bukan hanya soal teknik di lapangan, tapi soal karakter, prinsip, dan keberanian untuk mengambil keputusan yang terhormat. Meski menyakitkan, namun disinilah letak kejeniusannya Nova Arianto. Bukan hanya seorang pelatih, ia adalah pemimpin. Ia tak membujuk apalagi memaksa Matthew Baker untuk meninggalkan Australia dan memilih Indonesia. Ia tahu pilihan yang baik lahir bukan dari tekanan, tapi dari ketulusan. Nova hanya menyampaikan sebuah pesan singkat namun mengguncang hati Baker, dan sebuah kalimat yang penuh makna. Sebuah kalimat yang kelak menjadi penentu arah hidup seorang bocah yang berdiri di antara dua benua. Kita hanya bisa memberikan jaminannya, ya, Baker adalah salah satu pemain penting bagi saya, bagi timnas U16.
Dan saya bilang Becker menjadi pemain kunci saya yang akan tampil di kualifikasi Piala Asia di Kuwait nantinya. Dan Becker sampaikan, oke coach, saya akan bela Indonesia dan saya akan mengundurkan diri dari Australia. Pesan itu tak hanya menyentuh hati sang pemain, tapi benar-benar menusuk sampai ke relung hatinya. Mungkin disinilah perbedaan mencolok itu muncul, dan pada akhirnya ia memutuskan untuk membela Indonesia, dan meninggalkan Australia. Dan hari ini, sejarah mencatat, Matthew Becker telah membuktikan bahwa pilihannya bukan kesalahan, melainkan sebuah takdir. Ia bukan hanya menjadi pilar penting bagi timnas Indonesia U17. Ia adalah tembok kokoh, pemimpin di lapangan, jiwa yang menghidupkan Garuda Muda. Becker bukan hanya membawa tim ini lolos ke Piala Asia, tapi lebih dari itu, ia mengantarkan Indonesia menembus panggung megah Piala Dunia U17 untuk pertama kalinya dalam sejarah. Lewat kualifikasi inilah, pembalasan dendam yang sempurna terwujud. Bukan dengan amarah, tapi dengan prestasi. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan pembuktian di atas lapangan. Kita tentu masih mengingat luka lama di Piala AFF U16. Saat itu, timnas Indonesia harus tumbang di kandang sendiri melawan timnas Australia. Laga yang panas, penuh tensi, dan nyaris memecah persaudaraan. Di tengah pertandingan itu, Becker berdiri di persimpangan yang memilukan, berjuang untuk Indonesia, melawan rekan-rekan seakademi, sebangsa, dan sebahasa. Entah apa anggapan dari pihak Australia pada seorang Becker. Pengkhianat, kabur dari panggilan, atau sekadar anak yang salah memilih jalan. Tapi Becker tak peduli. Ia tak menoleh ke belakang. Ia memilih berdiri tegak di bawah panji merah putih. Maka tak heran, saat timnas Indonesia menelan kekalahan di ajang Piala AFF U16 itu, Matthew Becker adalah sosok yang paling terpukul. Ia bukan hanya pemain yang paling emosional. Ia adalah jiwa yang runtuh di tengah lapangan. Ia menangis. Ia hancur. Air matanya bukan hanya tentang kesedihan, tapi cermin dari harapan yang patah, dari mimpi yang luruh di hadapan tim yang justru berasal dari tanah kelahirannya sendiri. Matthew Becker memang lahir di Australia, tapi cinta sejatinya telah tertanam begitu dalam di tanah Indonesia. Kini, pilihan Matthew Becker bersama kedua orang tuanya bukanlah sebuah kesalahan, melainkan keputusan penuh keberanian yang terlahir dari cinta. Hari ini, bersama timnas Indonesia U17, Becker telah membawa Garuda Muda terbang tinggi. Tak hanya menembus 8 besar Piala Asia, tetapi juga menciptakan sejarah dengan melaju ke Piala Dunia U17, panggung tertinggi bagi para talenta muda dari seluruh belahan dunia. Takdir seolah menjawab dengan sempurna. Karena hari ini, Becker menunjukkan pada dunia bahwa ketika sebuah pilihan diambil bukan karena paksaan, bukan karena kepentingan, tapi karena cinta, maka hasilnya akan mengukir keabadian. Matthew Becker bukan hanya pemain inti. Ia adalah simbol. Ia adalah lambang generasi baru sepak bola Indonesia. Generasi yang tak hanya berani bermimpi, tapi juga berani mewujudkannya. Ia adalah secercah harapan yang menenangkan. Bahwa masa depan sepak bola negeri ini tidak gelap, tapi justru sebaliknya, masa depan itu terasa terang, mengguncang, dan siap menggema hingga ke panggung dunia. Mampukah Matthew Becker terus menjaga bara semangatnya? Mampukah ia melangkah lebih jauh, menuliskan sejarah demi sejarah bersama Garuda di dadanya? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.